Justin Hubner debut lawan Leverkusen. Newcastle tolak tawaran Liverpool untuk Isak. Here we go, Burnley rekrut Armando Broja. Hakimi terancam hukuman penjara 15 tahun. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Laga Fortuna Sittard versus Bayer Leverkusen, Justin Hubner langsung turun sebagai starter dalam debutnya bersama Fortuna. Leverkusen unggul lebih dulu di menit ke-32. Jarell Quansah menanduk bola hasil sepak pojok lewati kawalan Hubner. Tim tamu mengadakan keunggulan jelang turun minum. Amin Adli mencetak gol tap-in di menit ke-41. Luka Tunčić mencetak gol dari bola tembakan jarak jauh pada menit ke-70. Skor berubah 2-1. Fortuna Sittard gagal menyamakan kedudukan di sisa waktu yang ada. Laga ini jadi pengalaman penting bagi Hubner meski timnya kalah 1-2. Nottingham Forest resmi melepas kiper timnas AS Matt Turner ke Olympique Lyonnais musim panas ini. Laporan menyebut nilai transfer sekitar 8-9 juta euro. Namun Lyon langsung meminjamkan Turner ke mantan klubnya New England Revolution hingga 30 Juni 2026 dengan opsi pembelian permanen. Di situs resmi Revolusi disebutkan Turner akan mengisi slot designated player musim 2025 dan menjadi TIM eligible pada 2026. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak karena Lyon sempat tidak mengumumkan transfer Turner hingga peminjaman difinalisasi. HNK Hajduk Split resmi mengikat Ante Rebic dengan kontrak 1 musim hingga Juni 2026. Mengisi posisi striker nomor 9 di tim utama mereka. Striker Kroasia berusia 31 tahun itu datang sebagai free agent setelah kontraknya di Lecce tidak diperpanjang dan bahkan direkrut tanpa biaya transfer. Menurut rilis resmi klub, Rebic langsung bergabung dalam sesi latihan di Stadion Poljut dan telah siap membantu lini depan kembalinya putra kota Split yang pernah menimba pengalaman di AC Milan dan Eintracht Frankfurt. Ajax secara resmi mengontrak gelandang muda asal Israel Oscar Klug dari RB Salzburg dengan biaya transfer 14,75 juta euro ditambah variabel. Menyusul kesepakatan yang diumumkan oleh klub di situs resminya, kontrak berdurasi 5 musim hingga 30 Juni 2030 mengikat sang pemain berusia 21 tahun dengan Ajax. Pemain yang mengenakan nama depan Oscar ini diproyeksikan menambah kreativitas di lini tengah Ajax. Diberi nomor punggung 10, ia diharapkan langsung jadi bagian inti tim. PSV Eindhoven resmi mendatangkan gelandang muda Sol Sidibe dari Stoke City. Menurut pernyataan resmi di situs PSV Eindhoven, pemain berusia 18 tahun itu menaikkan kontrak berdurasi 5 musim hingga 2029 sebagai bagian dari Young PSV. Sol Sidibe, kelahiran Paris yang mewakili berbagai tim muda Inggris, mencatat 21 penampilan untuk Stoke di divisi Championship dan transfer ini dilaporkan bernilai sekitar 2,5 juta euro. Menurut Football Orange, langkah ini sesuai strategi PSV memperkaya kedalaman skuad dengan talenta masa depan. Al Nassr dikabarkan mengejar tanda tangan kapten Manchester United Bruno Fernandes musim panas ini di bawah pelatih baru mereka Jorge Jesus. Laporan Aibola menyebut Jesus ingin reuni Bruno dengan rekan senegaranya Cristiano Ronaldo dan Joao Felix. Globo juga mengabarkan Al Nassr dan Ronaldo tengah memantau sang gelandang dari dekat. Meski Fernandes sempat menolak tawaran fasilitas dari klub rival Al Hilal, sebagaimana dikonfirmasi oleh ESPN, minat Al Nassr tetap tinggi dan kontak awal diklaim tengah terjadi. Namun, pelatih MU Ruben Amorim menegaskan Bruno tak akan dijual musim ini. Al Hilal mengajukan tawaran resmi untuk membawa Darwin Núñez dari Liverpool. Menurut jurnalis Saudi Hamad Al-Suwaihi, sang penyerang menjadi target utama pelatih baru Simone Inzaghi dan masuk rencana utama Al Hilal. Fabrizio Romano juga menambahkan bahwa diskusi masih berlangsung antara pihak klub dan agen pemain, dan Liverpool kini terbuka melepas Núñez dalam beberapa hari ke depan. Premier League mencatat, Núñez hanya mencetak 5 gol di Liga Premier Inggris musim lalu, hasil yang sangat tertinggal dari ekspektasi, sehingga Liverpool memasang bandrol sekitar 60 juta pound sterling. Olympique de Marseille resmi mendatangkan sayap asal Brasil Igor Paixão dari Feyenoord dengan biaya transfer 30 juta euro dan kontrak 5 tahun hingga Juni 2030. Paixão, 25 tahun, tampil gemilang musim lalu dengan torehan 18 gol dan 14 assist di semua kompetisi, membantu Feyenoord juara Piala dan Supercopa Belanda. Marcel menyebut transfer ini sebagai rekrutan terbesar musim panas dan memecahkan rekor klub melampaui pembelian sebelumnya. Igor Paixão menyatakan siap angkat level Les Parisiens di Ligue 1 dan kompetisi Eropa.
Operasional 3 tingkat flagship store Paris Saint-Germain di kawasan Gangnam Seoul yang dibuka pada awal Maret 2024 mendadak berakhir setelah penutupan diumumkan PSG. Tokonya yang menjual jersey dan merchandise eksklusif hasil kolaborasi dengan Soundsop Balansa resmi tutup pada Jumat 1 Agustus 2025. Media Korea Yonhap Daily sebelumnya sempat memberitakan bahwa toko tersebut dibuka untuk mempererat hubungan PSG dengan basis penggemar di Korea Selatan. Klub hingga saat ini belum menjelaskan alasan resmi di balik penutupan, menandai kali pertama PSG menutup toko di luar negeri. Paris Saint-Germain secara resmi memberitahu Gianluigi Donnarumma bahwa penjaga gawang berusia 26 tahun itu tidak akan menjadi pilihan utama musim depan karena Lucas Chevalier direncanakan sebagai starter. Menurut laporan RMC Sport, klub telah memperingatkan Donnarumma bahwa jika ia bertahan tanpa memperpanjang kontrak yang akan berakhir pada Juni 2026, sang kiper bisa dipindahkan ke skuad cadangan. Kontrak baru belum disetujui karena Donnarumma menolak opsi pemotongan gaji. Sementara itu, ketertarikan dari Chelsea, Manchester United, dan Manchester City disebut semakin kuat karena situasi ini di ibu kota. Bintang PSG Achraf Hakimi berpotensi diproses hukum atas tuduhan pemerkosaan. Kantor Kejaksaan Nanterre, seperti dilaporkan Le Parisien, secara resmi meminta hakim penyidik meneruskan kasusnya ke pengadilan pidana terkait dugaan pemerkosaan pada Februari 2023 di rumahnya di Boulogne-Billancourt. Hakimi yang membantah keras tuduhan tersebut menyebut ini sebagai upaya pemerasan dan PSG menyatakan tetap percaya pada proses hukum yang berjalan. Jika berlanjut ke pengadilan, Hakimi berpotensi dihukum hingga 15 tahun penjara apabila terbukti bersalah. Sehari usai kabar awal dari TC soal negosiasi antara agen Kim Min-jae dan Al Nassr, sumber dekat pemain menyangka saat ini tidak ada pembicaraan dengan klub Saudi dan Kim tetap fokus di FC Bayer. Sky Sport menguatkan hal ini dalam laporan internal bahwa rumor tersebut tidak berdasar karena Kim tidak terbuka untuk pindah kecuali terjadi hal luar biasa. Mantan bek Napoli itu dikontrak hingga 2028 dan memprioritaskan mendapat tempat reguler di tim meski klub telah merekrut Jonathan Tah musim panas ini. Klaim ini meredam spekulasi sekaligus memberi kejelasan status Kim jelang musim baru. Menurut Fabrizio Romano, Xavi Simons sengaja menghapus tulisan RB Leipzig dari bio Instagramnya. Romano juga menyampaikan bahwa negosiasi personal terms antara gelandang Belanda itu dan The Blues telah memasuki tahap lanjut. Sementara tawaran ke Leipzig diperkirakan mencapai sekitar 60 juta pound sterling. Di situs resmi RB Leipzig, tercatat Simon sudah dikontrak permanen sejak Januari 2025 hingga 2027. Minat dari klub lain seperti Bayer dan Arsenal memang ada, namun Chelsea tetap disebut paling jauh dalam diskusi. Fiorentina secara resmi mengumumkan kedatangan kiper asal Italia, Luca Lazzarini, per 1 Agustus 2025. Dalam rilis klub dinyatakan bahwa Lazzarini telah menandatangani kontrak hingga 30 Juni 2026 dengan opsi perpanjangan 2 tahun ke 2028. Pemain berusia 30 tahun ini merupakan produk Akademi La Viola dan kembali setelah hampir 1 dekade. Musim lalu, di Venezia ia mencatat 22 penampilan Serie A sesuai laporan media yang menyebut sebagai agen bebas sebelum bergabung dengan Fiorentina. Kedatangannya menambah kedalaman posisi cadangan kiper mengingat David De Gea tetap menjadi pilihan utama. Atalanta resmi menolak tawaran Inter senilai 42 juta euro ditambah 3 juta euro bonus untuk Ademola Lookman. Menurut Fabrizio Romano yang melaporkan bahwa klub di Bergamo menegaskan pemain 27 tahun itu ineligible karena tetap menuntut nilai 50 juta euro penuh meskipun Lookman telah sepakat kontrak pribadi 5 tahun 4,5 juta euro per musim dengan Inter. Dia tak bergeming. CEO Luca Percassi menegaskan bahwa nilai jual dan waktu keluar tetap menjadi hak prerogatif Atalanta. Inter kini diyakini mempertimbangkan rilisan baru. Menurut Transfermarkt yang dikutip AS, sejak akhir musim lalu La Liga tercatat kehilangan nilai pasar sekitar 166 juta euro dengan Real Sociedad dan Valencia paling terdampak, turun masing-masing 117,8 juta euro dan 77,6 juta euro akibat kepergian sejumlah pemain top. Di sisi lain, regulasi fair play finansial La Liga dan UEFA memaksa bahwa klub seperti Sevilla dan Betis menjual aset demi menekan beban gaji dan menjaga neraca keuangan sejak jendela transfer musim panas dibuka. Jika tren penjualan ini terus berlanjut, daya saing La Liga di panggung Eropa bisa semakin melemah. Oriol Romeu hampir resmi kembali ke Girona secara gratis. Seperti dilaporkan oleh FCB News, Barcelona tengah melakukan mutual termination, yakni mengakhiri kontrak secara bersama untuk memuluskan kepulangan gelandang 33 tahun itu ke klub yang pernah dibelanya.
Media AS melaporkan bahwa klub mempertimbangkan pembayaran kompensasi minimal atas rescission kontrak karena performa menurun dan kondisi fisiknya. Sementara itu, Girona disebut siap menyambut kembalinya Romeo tanpa membayar biaya transfer dengan asumsi menanggung sebagian gajinya. Wrexham AFC secara resmi mengumumkan penandatanganan bek kawakan Inggris Conor Coady dari Leicester City menaikkan kontrak 2 tahun hingga musim panas 2027 dengan opsi perpanjangan. Demikian dikutip dari laman resmi klub Wrexham AFC. Media Inggris seperti Talksport melaporkan nilai transfer sekitar 2 juta pound sterling sejalan dengan komitmen klub dalam membayar 2 juta pound sterling sebagai bagian dari penguatan skuad. Penambahannya menjadikan Coady rekrutan ke-7 musim panas oleh Wrexham sebagai usaha perekrutan lini belakang jelang debut di Championship musim depan. Sunderland AFC secara resmi mengumumkan penandatanganan kiper muda Belanda Robin Roos dari NEC Nijmegen dengan kontrak 5 tahun seperti tertulis di situs resmi klub. Klub tidak menyebut nilai transfer, meski Transfermarkt memperkirakan biayanya sekitar 10,5 juta euro. Musim lalu, Roos tampil dalam 32 laga Eredivisie dan mencetak 10 clean sheet, membawa NEC finish di posisi ke-8 klasmen. Dalam rilis resmi disebutkan bahwa Roos diproyeksikan jadi solusi jangka panjang di bawah Mr. Sunderland dan akan memperkuat persiapan menuju musim Premier League berikutnya. Chelsea telah mengonfirmasi bahwa gelandang muda berusia 19 tahun, Leo Castellettin, akan menjalani musim pinjaman 2025-2026 bersama Huddersfield Town di League One. Menurut situs resmi Chelsea, Castellettin akan memperkuat The Terriers hingga akhir musim. Dia musim lalu mencatatkan 23 penampilan serta 2 gol di Shrewsbury Town. Sementara itu, situs resmi Huddersfield Town menyebut ini adalah masa peminjaman kedua Castellettin dari Chelsea. Klub London itu menegaskan akan memantau secara aktif perkembangan karirnya sepanjang musim mendatang. Chelsea secara resmi mengumumkan peminjaman bek muda Prancis Mamadou Sarr ke RC Strasbourg dalam satu musim. Sarr didatangkan dari Strasbourg ke Stamford Bridge pada Juni dengan kontrak hingga 2033 dan sempat memperkuat skuad klub World Cup serta tampil sebagai cadangan dalam kemenangan atas AS Tunis. Strasbourg kemudian memastikan Sarr kembali dalam status pinjaman melalui situs resmi klub. Langkah ini sejalan dengan strategi Chelsea memulangkan talenta muda ke League One agar lebih sering bermain reguler sembari tetap diawasi dari London. Chelsea dan Burnley akhirnya menyetujui transfer permanen striker Armando Broja. Menurut Fabrice Hawkins, kesepakatan telah dicapai dan Broja akan menjalani tes medis dalam waktu 24 jam sebelum menandatangani kontrak jangka panjang bersama Burnley. Fabrizio Romano menegaskan, sang penyerang Albania benar-benar akan meninggalkan Chelsea secara permanen musim panas ini setelah 2 periode dipinjamkan ke Fulham dan Everton tanpa mencetak gol dalam total 19 penampilan. Chelsea kabarnya memasang label harga sekitar 25 juta pound sterling sebelum menutup transfer ini. Newcastle telah menolak tawaran resmi senilai sekitar 110-120 juta pound sterling dari Liverpool, menurut David Ornstein dari The Athletic. Striker asal Swedia itu bersikeras ingin keluar dan memilih berlatih terpisah di fasilitas mantan klubnya, Real Sociedad, saat tim utama berada di tur pramusim di Korea Selatan. Meski Newcastle pernah menawarkan kontrak baru dengan klausul pembebasan transfer tahun depan dan rekan senior klub berusaha meyakinkannya untuk bertahan, Isak tetap pada pendiriannya. Liverpool disebut tidak akan melakukan tawaran kedua tanpa kenaikan nilai. Alexander Isak dikabarkan siap mengajukan permintaan transfer resmi setelah negosiasi dengan Liverpool mandek. Dave Okop lewat tribuna menyebut sang striker akan menyampaikan permintaan itu dalam beberapa hari mendatang. Tawaran Liverpool sebesar 110-120 juta pound sterling langsung ditolak. Newcastle mematok nilai hingga 150 juta pound sterling menurut The Guardian. ESPN menyampaikan, klub juga akan dilaporkan hanya akan mempertimbangkan melepas Isak setelah mendapat pengganti sepadan. Posisi Liverpool dilaporkan adalah bahwa mereka tidak berencana untuk menawar lagi kecuali sikap Magpies berubah. Liverpool dan Adidas resmi memulai kemitraan 10 tahun pada 1 Agustus 2025 bersamaan dengan perilisan jersey kandang dan tandang untuk musim 2025-2026. Rilis resmi klub menegaskan, ini kali ketiga Adidas kembali menjadi pemasok jersey Liverpool sejak era 1985 sampai 1996 dan 2006 sampai 2012 saat The Reds meraih sejumlah gelar besar. Dalam siaran pers, Adidas menjelaskan jersey kandang tampil merah klasik yang mencerminkan DNA klub, sementara jersey kandang mengusung dasar krim dengan detail hitam merah sebagai penghormatan pada desain masa lalu.
Menurut laporan Manchester Evening News, Manchester City memutuskan mempertahankan bek pusat Uzbekistan berusia 21 tahun, Abduqodir Kusanov, untuk musim 2025-2026 tanpa opsi penjualan atau peminjaman. Klub menilai Kusanov sebagai aset strategis untuk memperkuat kedalaman skuad menghadapi jadwal ketat di Liga Premier dan Liga Champions. Pemain yang direkrut dari Lens pada Januari 2025 senilai sekitar 40 juta euro. Kolaborasinya dengan Pep Guardiola diharapkan membuka peluang jangka panjang bagi bek muda ini. Manchester United resmi meminjamkan striker muda Ethan Wadley ke Northampton Town untuk musim 2025-2026. Klub asal Premier League itu menegaskan di situs resminya bahwa Wadley adalah lulusan akademi ke-250 United. Setelah peminjaman sebelumnya di Walsall, situs resmi Northampton Town FC juga mengonfirmasi pinjaman satu musim bagi sang penyerang 19 tahun. Ia mencetak 10 gol di Premier League 2 dan UEFA Youth League musim lalu, serta diharapkan memperkuat lini serang Cobblers sekaligus memperoleh lebih banyak menit bermain di League One. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.